Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan MES News bersama saya Syifa Rizkia, langsung dari Studio 70 Jakarta. Pengurus Pusat MES menyelenggarakan Silaturahim Kerja Nasional atau Silaknas pada Sabtu 8 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center. Silaknas menjadi momentum bagi seluruh jenjang kepengurusan MES untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan evaluasi dalam rangka mengokohkan visi dan misi organisasi. Mengusung tema Sinergi Akselerasi Pengembangan Ekonomi Syariah, Silaknas ini menjadi rangkaian agenda ISEF yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Hadir memberikan sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat MES Erick Thohir dan Ketua Dewan Pakar Pengurus Pusat MES Peri Warjio yang merupakan Gubernur Bank Indonesia, serta pemberian arahan sekaligus pembuka Silaknas oleh Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pembina PPMES. Dalam kesempatan tersebut, Erick mengungkapkan sejumlah pencapaian perekonomian syariah nasional yang digagas oleh MES. Pencapaian itu diantaranya peluncuran Indeks IDX MES BUMN 17 sebagai inisiatif bersama MES, BEI, dan BUMN dalam pengembangan pasar modal syariah. Selain itu, MES menggelar roadshow literasi dan inklusi keuangan syariah. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Peri Warjio mengajak semua pihak untuk berperan dan berkolaborasi bersama MES dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam pelaksanaan Silaknas ini, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara MES dengan berbagai mitra-mitra strategis. Jalinan kerjasama ini merupakan upaya MES untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Pengurus Pusat MES menyelenggarakan Silaturahim Kerja Nasional atau Silaknas pada Sabtu 8 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat MES yang hadir secara virtual membuka dan memberikan arahan bahwa jalinan sinergi dan kolaborasi menjadi hal penting yang perlu dilakukan oleh MES. Ma'ruf Amin menjelaskan, MES telah mengawal perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Hal ini tercermin dalam berbagai program kerja yang transformatif di masyarakat. Lebih lanjut, Wapres Ma'ruf Amin memaparkan, saat ini perkembangan ekonomi dan keuangan syariah telah mengalami peningkatan meski belum signifikan dan perlu terus dipercepat bersama. Wapres Ma'ruf Amin kemudian memberikan 4 arahan penting bagi MES untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yaitu pertama, MES diharapkan terus mengukuhkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang kolaboratif agar senantiasa kondusif bagi terbangunnya kepercayaan dan tanggung jawab bersama antar seluruh pemangku kepentingan. Kedua, MES harus makin proaktif menyinergikan industri keuangan syariah dan industri produk halal. Hal tersebut menurut Ma'ruf Amin memerlukan kontribusi keuangan syariah sebagai penyokong pembiayaan para pelaku usaha. Ketiga, kampanye literasi ekonomi dan keuangan syariah perlu dilakukan secara masif dan efektif, menyasar setiap segmen generasi dan lintas masyarakat. Selain itu, MES diharapkan dapat ambil bagian dalam peningkatan ketersediaan SDM ahli di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Keempat, MES harus ikut mendorong literasi dan gerakan pengumpulan wakaf baik di pusat maupun daerah. Silaknas kali ini dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio selaku Ketua Dewan Pakar PPMES, Menteri BUMN Erick Thohir selaku Ketua Umum PPMES, Wakil Ketua Dewan Pembina PPMES Agung Firman Sampurna, Anggota Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari Dewi selaku Ketua 4 PPMES, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Heri Gunardi selaku Bendahara Umum, serta para tokoh ekonomi syariah lainnya. Dewan Pakar MES menyelenggarakan Ijtima Dewan Pakar pada Jumat 7 Oktober 2022 bertempat di Jakarta Convention Center. Forum ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan ISEF 2022 dan merupakan inisiatif Dewan Pakar Pengurus Pusat MES untuk menjalankan fungsinya dalam berkontribusi melalui gagasan yang konstruktif atas usaha pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir memberikan arahan sekaligus membuka forum Ijtima Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio selaku Ketua Dewan Pakar PPMES. Dalam penyampaiannya, Peri mengaku bersyukur agenda Ijtima kali ini dapat dilakukan secara offline. Peri kembali menegaskan bahwa terdapat 3 hal yang membuat forum Ijtima ini menjadi forum yang sangat penting. Pertama, segala pemikiran dan pembahasan dalam forum ini dapat dikerucutkan
untuk menjadi rekomendasi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kedua, rekomendasi ini dapat dijadikan solusi dan langkah yang konkret bagi pemerintah dan juga dalam mencapai target dan visi MES dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ketiga, meningkatkan dan mengakselerasi proses sertifikasi halal yang lebih cepat meskipun sudah terdapat beberapa upaya percepatan seperti fasilitas self-declare dan sertifikasi reguler. Pada pelaksanaannya, forum ini membahas 4 usulan Dewan Pakar yang masing-masing disampaikan oleh 4 ketua working group yang terdiri dari Bambang Setiaji yang menyampaikan terkait pengembangan ekonomi syariah dan industri halal sektor fashion, pariwisata, dan makanan halal. Iwan P. Poncowinoto yang menjelaskan inovasi produk dan pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah. Lukmanul Hakim yang memaparkan strategi penguatan hubungan eksternal, promosi, dan regulasi dalam mendukung produk halal domestik go global. Dan Eis Amalia yang menjelaskan peran pendidikan dan riset dalam pengembangan ekonomi dan bisnis Islam di Indonesia. Setiap ketua working group dalam rapat ijtima tersebut memaparkan beberapa isu sekaligus poin-poin rekomendasi perihal 4 tema pokok yang menjadi pembahasan utama. Seluruh isu dan rekomendasi yang disampaikan telah dibahas sebelumnya dalam working group yang dibentuk sebelum pelaksanaan rapat pleno ijtima dilakukan. Ijtima Dewan Pakar PPMS ini menjadi forum tahunan yang membahas secara khusus sejumlah usulan yang diperoleh melalui pembahasan yang elaboratif dan komprehensif sehingga menghasilkan rekomendasi dan masukan dari Dewan Pakar MES untuk penguatan strategic business plan dan quick wins program dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pengurus Pusat MES menyelenggarakan Indonesia Islamic Economic Forum atau IIEF ke-9 dengan tema penguatan ekosistem ekspor halal melalui diaspora Indonesia pada Jumat 7 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center. IIEF ini menjadi rangkaian dari agenda ISEF yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Hadir memberikan keynote speech yaitu Wakil Ketua Umum 1 Pengurus Pusat MES Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UKM serta sambutan oleh Ketua Dewan Pakar Pengurus Pusat MES Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia. Teten dalam pidato kuncinya mengatakan peluang ekonomi syariah ini sangat menjanjikan. State of the Global Islamic Economy Report 2022 mengestimasikan umat muslim dunia menghabiskan hingga 2 triliun US dollar pada 2021 di sektor industri halal mulai dari makanan, farmasi, hingga pariwisata. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Teten menegaskan bahwa Indonesia merupakan pasar besar ekonomi dan keuangan syariah global. Oleh karena itu, Teten menegaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah dalam rangka pencapaian visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia menjadi salah satu fokus MES yang sejalan dengan garis besar kebijakan organisasi atau GBKO MES. Adapun Ketua Dewan Pakar MES Peri Warjio dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa pada 9 tahun lalu, seiring dengan diselenggarakannya IIEF secara perdana pada tahun 2013, Indonesia saat itu belum terlihat potensi sebagai pemain utama ekonomi syariah global. Lebih lanjut, Peri menjelaskan, ISEF ke-9 kali ini difokuskan untuk 3 gerakan dalam rangka mendukung industri halal nasional, yaitu menjadikan Indonesia sebagai modest fashion global, menguatkan kembali jalur rempah Indonesia dengan meluncurkan Global Halal Hub dan ekspor produk halal, serta launching gerakan akselerasi sertifikasi halal self-declare melalui kerjasama dengan BPJPH dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam IIEF kali ini dilakukan seremoni penyerahan sertifikat halal kepada pelaku usaha binaan MES dan sertifikat pendamping proses produk halal kepada para pendamping halal yang telah mengikuti pelatihan pendampingan halal yang diselenggarakan oleh MES dan Bank Indonesia. Selain itu dilakukan juga seremoni pelepasan ekspor kopi ke Mesir dan rempah ke Ghana dengan nominal transaksi masing-masing senilai 750.000 US dollar dan 1.500.000 US dollar. MES menjadi organisasi asosiasi ekonomi syariah pertama yang memperoleh sertifikasi ISO 9001-2015 tentang sistem manajemen mutu dari Worldwide Quality Assurance atau WQA yang berpusat di Inggris. Penyerahan sertifikat ISO 9001-2015 ini disaksikan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio selaku Ketua Dewan Pakar Pengurus Pusat MES, Wakil Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat MES Agung Firman Sampurna, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat MES Igi H. Ahsin, Ketua 3 Pengurus Pusat MES Firdaus Jailani, Anggota Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari Dewi selaku Ketua 4
pengurus pusat MES, serta jajaran pengurus MES lainnya. Sebagai informasi, sertifikasi ISO 9001-2015 merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk sertifikasi sistem manajemen mutu. Sertifikasi ini menetapkan berbagai persyaratan, pedoman, dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sertifikasi manajemen kualitas. Diterimanya sertifikasi ISO 9001-2015 ini merupakan bentuk komitmen MES untuk menjadi organisasi yang profesional, amanah, transparan, dan akuntabel dalam menghadirkan program-program ekonomi dan keuangan syariah yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai sarana untuk terus meningkatkan aktivitas ekspor produk halal Indonesia, MES bersama dengan Bank Indonesia dan PT Geber Ekspor Indonesia kembali resmikan pelepasan ekspor untuk komoditas kopi ke Mesir dengan nilai transaksi mencapai $750.000 dan komoditas rempah ke Ghana dengan nilai transaksi mencapai $1.500.000. Sebagai sarana untuk terus meningkatkan aktivitas ekspor produk halal Indonesia, MES bersama dengan Bank Indonesia dan PT Geber Ekspor kembali meresmikan pelepasan ekspor untuk komoditas kopi ke Mesir dengan nilai transaksi mencapai $750.000 dan komoditas rempah ke Ghana dengan nilai transaksi mencapai $1.500.000. Seremoni pelepasan ekspor kedua komoditas tersebut dirangkai dengan agenda 9th Indonesia Islamic Economic Forum pada Jumat 7 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center. Seremoni pelepasan ekspor ini disaksikan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio selaku Ketua Dewan Pakar MES, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki yang juga merupakan Wakil Ketua Umum 1 PPMES dan Duta Besar Mesir untuk Indonesia Ashraf Mohammed Sultan. Pelepasan ekspor kopi ke Mesir merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Kedutaan Besar RI Mesir dengan PPMES pada bulan Juli lalu. Sementara itu terkait ekspor rempah ke Ghana merupakan wujud dan komitmen MES untuk ikut berkontribusi dalam mendukung cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat rempah dunia. Pemirsa, demikian MES News kali ini. Nantikan informasi MES News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.